muslimin dan muslimat sidang jamaah menjelang isya yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qiyamah. Sudah memasuki ayat 21. Jadi supaya ada kolerasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya kita cerita tentang karena bal tuhibbunal ajilah. Itu ada yang membaca yuhibbunal ajilah. Jadi karena itu bukan ditahqiq, tetapi karena itu adalah harful istiftahiyah, maknanya ana. Jadi artinya apa? Ketahuilah. Nah, jadi jangan bukan karena nanti sudah lain ini, tetapi maknanya adalah makna istiftahiyah. Manusia itu setelah ditawarkan Al-Quran kepadanya, ditawarkan sesuatu hal tentang akhirat kepadanya, dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Dia itu tuhibbunal ajilah. Dia lebih cinta kepada ajilah. Ajilah itu berasal kalimat ajalah. Ajalah itu roda. Roda itu terus berputar. Kalau berputar itu apa? Artinya cepat. Cepat itu apa? Bahasanya instan. Manusia lebih suka yang instan. Setelah bekerja dapat hasil. Kalimat ajilah ini setelah bekerja dapat hasil adalah sebuah makna konotasi makna majas terhadap makna dunia. Manusia lebih cinta kepada dunia. Akhirat ada bikin. Yang penting bagi bancara mendemeyo. Bagi bancara supaya bisa menguasai dunia. Dia tidak dipikir. Yang dipikir cuma itu saja. Semua sudah ditawarkan oleh Allah tapi dia tidak mau. Ya, sekarang kita lanjut. Ajilah juga di dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Ajilah itu ladzatuha wa syahwatuha, kelezatan dunia dan syahwat dunia. Jadi kelezatan dunia apa? Fasilitas. Ya, dia pikir fasilitas saja, dia pikir apa di dunia. Dia fasilitas dia pikir. Dan syahwat dia pikir juga syahwat dunia. Menunyo harus terpenuhi. Tapi cuma sebentar saja. Jadi umur kalau diberikan 60 berarti 60 tahun dia bisa menikmati dunia. Setelah itu tidak ada lagi. Sekarang kita lanjut. Ya, ini masih terkait ayat dengan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadrunal akhirah. Ya, ini ayat yang pendek. Jadi mudah kita ya. Coba dibaca terjemahannya. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Sebagian penafsir itu menafsirkan yadhhabun itu maknanya yatrukun. Jadi yatrukun dia meninggalkan begitu saja. Meninggalkan akhirat. Akhirat itu apa? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan akhirat itu al-maut. Kematian itu akhirat. Artinya sudah berakhir dunia ini dengan kematian. Akhirat juga kata beliau al-barzakh. Kehidupan barzakh itu akhirat. Kenapa akhirat? Karena tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi tahajud, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi, semua ibadah tidak ada lagi. Kita jemput anak, tidak ada lagi. Main dan cucu, hanari dan cucu. Indah anak, hanari dan menyuka kepala bangsa. Kehidupan kita sudah berbeda. Itu makna akhirat. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan al-akhirat di mana al-ba'ts, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, itu akhirat juga. Ya. Kemudian al-hisab, ketika seorang dihisab itu sudah habis. Artinya apa? Ibadah tidak ada lagi, tidak ada apa-apa lagi. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Ya. Kemudian ketika seorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, itu juga dikatakan al-akhirat. Inilah yang dilupakan oleh manusia. Dua kematian, dua ke alam barzakh, dua ibadah mahsyar, dua dihisab, dua banyaknya berbathon di dalam neraka. Kalau dalam surga tidak ada masalah, ini dalam neraka. Makanya dia berbuat terus demi kemaslahatan dunia saja. Nyonya dunia pakai cara bergegaknya. Sekarang kita ubah mindset. Kita artinya apa? Kita pikirkan dunia, kita pikirkan juga mati, kita pikirkan juga alam barzakh, kita pikirkan juga pada mahsyar. Makanya kita juga baik menyodar ke tapi tidak punya di pada mahsyar. Kita akan mencari orang itu di pada mahsyar. Kalau kita
Nyo hanya istirahat. Yani hanya istirahat. Nyo kerja, badan meninggal. Itu istirahat. Istirahat artinya ibadah tidak ada apa-apa, tidak ada lagi. Kemudian kehidupan alam barzakh adalah kehidupan raihan. Raihan itu apa? Kehidupan memanen. Kita panen. Kalau kita tak pernah tanam padi, kapan mau panen? Baca panen. Panen ada panen. Kita tidak salat, bagaimana mau panen? Kita tidak bayar zakat, bagaimana mau panen? Urang lain dipanen jagung, dipanen mahuri. Kita nyobong perintah, kemudian dibayar panen. Urang lain berangkat ulang. Ya berangkat ulang. Katanya mau menjadi yang panen memampulah. Kita nyobong dan memampulah dan berangkat. Jadi artinya apa? Sekarang kita persiapkan itu seorang capek. Didik anak capek, anak mampu. Bedanya daripada anak mampu boleh juga. Kita bersedekah dalam pemikiran kita. Sedekah itu menghabiskan duit. Anak mampu lagi ya. Nanti ketika di alam barzakh kita tidak panen. Goyang-goyang mungkin dan panen. Tidak panen yang kita lakukan. Ini makna wataruna al-akhirah. Jadi makna taruna al-akhirah. Kalau di sini fala ta'maluna. Seorang itu tidak melakukan apapun untuk kelangsungan hidupnya ke depan. Hanya pikir hanya pikir mati. Yang pikir nyu pakai cara berlepai. Ya. Sekarang kita lihat orang ada tiga. Yang pertama, dia itu mengumpulkan duit untuk berbuat maksiat. Dikumpul di bank, dikumpul di bank, budak yang melumpur. Satu. Orang yang kedua, dia tahu duit itu bisa membawa kemaslahatan bagi dia. Dikumpul bank untuk bersedekah, untuk berbuat kemaslahatan. Yang kedua. Yang ketiga, ini pakai. Yang itu bodoh. Ya, walaupun yang pertama juga buat maksiat, tapi yang paling bodoh orang yang ketiga. Orang yang ketiga, duit dia simpan pakai kali dia. Ya, wa yuli masati alladzi jama'a malahu wa adada. Dia buat maksiat, tidak kebaikan, tidak yang penting bersedekah, tidak dibayar tidak. Duit dia simpan. Inilah kelompok yang bodoh ini kata Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Nyo orang bodoh. Gegabah penuh harta, pakai gegabah harta, sedekah kalau tidak. Ketika dia sudah mengumpulkan hartanya, penuh harta kata Imam Ghazali. Beliau menggunakan kalimat penuh harta, 20, 30, 40. Setelah itu dia meninggalkan harta begitu saja. Kan bodoh aja. Ya. Dia sudah tanam padi dan lampu. Setelah itu dibiarkan begitu saja. Panen tidak apa-apa tidak. Kenapa? Tidak dia dimakan, tidak dia sedekahkan dan lain sebagainya. Lagi untuk Nabi bijan membuka. Kita membuka atau bukan? Bahkan bijan itu Nabi bijan membuka. Lo Nabi bijan memberi. Waktu meninggal hana hasil hana lupu. Hana kata nom bijan. Nyok gimana rata cok bijan dan nom. Ya. Gimana ada nom bijan? Nyok bijan bagi dan nom bijan bagi. Supaya apa? Kita bisa panen. Ini tidak hana diubah. Ketika meninggal mungkin dilanjutkan oleh anaknya. Nyok teriak itu. Setelah itu Pak meninggal lagi benar dan cucuk. Cuma pilihan itu punya lagi. Ya. Jadi paling tidak kita ambil, kita sedekahkan. Rasulullah SAW itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditarjim oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Hajj. Pada suatu hari Rasulullah SAW memanggil sahabatnya dan Rasulullah mengatakan, kalian suka cash? Ya, suka cash atau tidak? Oh, kami suka yang cash ya Rasulullah. Artinya berharga cash, back cash. Kalian suka yang cash atau tidak? Sahabat menjawab yang cash ya Rasulullah. Kalau suka yang cash bersedekah. Kalau kalian bersedekah, harta itu untuk kalian. Ya, tapi kalau kalian simpan harta kalian diambil oleh orang lain. Ini mana kata Rasulullah? Kalau ingin diambil oleh orang lain, jangan bersedekah. Simpan saja harta kalian. Tapi kalau ingin cash langsung dibayar oleh Allah, bersedekahlah. Itu reward sudah ada, pahala sudah ada. Untuk siapa? Kita sendiri. Ya. Kaum muslimin sekalian yang dalam bataruna al-akhirah. Sekarang ini artinya begini. Allah sudah memberikan arahan-arahan supaya kita tidak meninggalkan Al-Quran. Tetapi apa? Orang tidak percaya Allah. Ini tak kubur. Menyudah kubur lagi Quran kubur.
Najwa jadi kelompok. Kelompok yang pertama, nah ini kelompok. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Jadi soalnya enak, ayatnya pendek-pendek, jadi mudah kita terjemahkan dan juga mudah kita cerna. Nanti beda dengan ayat panjang-panjang harus kita potong-potong. Ya, coba dibaca. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ya. Apakah wajahnya saja berseri yang lain tidak? Ya, bagaimana tidak? Ini namanya majas dalam kajian ilmu balaghah, majas musar alaqah juz'iyah. Allah ngomong muka saja, tetapi yang berseri semua berseri. Nah, kalau kata Imam Ghazali begini, al-qalbu mithlul malik, hati ini seperti raja. Kalau raja itu ma'adna, raja sudah tenang, itu ma'adna jawabnya, maka semua kota itu akan tenang. Maka ketika ingin melihat ketenangan seorang itu, lihatlah ketenangan hatinya. Kalau hatinya tenang, semua kota tubuhnya tenang. Maka cukup menyebutkan hati yang tenang, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Ini juga baca sebesar alaqah maksudnya. Ketika Allah panggil wahai jiwa yang tenang, maksudnya apa? Tangan yang tenang, ada yang cuma dago, kaki yang tenang, ada yang ada ligo, bapak yang tenang, ada yang cuma dago, mata yang tenang, ada yang ada mabir, bapak yang tenang, ada yang maju halu, ada yang menanggung. Tetapi cukup Allah katakan, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, ini mencakup semuanya. Nah ini begitu juga. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Kalimat wujud, penggunaan kalimat muka itu majas besar alaqah manusia. Artinya apa? Semua anggota tubuhnya itu tenang dan berseri-seri. Ya. Ini kalau kita melihat tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Na'imul qulub, hatinya tenang. Na'imul jawarih, semua anggota tubuhnya juga tenang, berseri-seri. Kemudian apa? Waladzatul arwah, rohnya itu penuh dengan kelezatan. Kelezatan roh itu ada sebenarnya ketika dia di badan mahsyar. Jadi waktu di badan mahsyar itu lezatnya apa? Lezat roh dan lezat jasad. Ketika di alam barzakh itu yang lezat itu apa? Roh saja yang lezat, roh saja yang lezat. Maka Allah mengatakan jangan kamu menganggap orang yang sudah mati itu mati, tetapi mereka yuzaku tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wujuhu yauma idzin nadhirah bukan mukanya saja, tetapi anggota tubuhnya. Na'imul qulub, na'imul jawarih, wa ladzatul arwah. Jadi apa? Nikmat hati, nikmat roh, dan nikmat anggota tubuh semua berseri-seri. Ya. Makanya kita itu menyukai tutah hati, mana tutah? Dengan tutah, mana tutah. Ketika hati sudah susah, yang kayak tensi, kanyu, ya, hati tutah. Coba hati tenang, semua akan tenang. Makanya nanti ketika orang sampai rumah, kalau rumah memiliki nyuki badai, gaji pegawai di tempat tadi capek, tutah, karena tutah hati, maka tak bisa tidur dia semalam. Pusing kepalanya. Ya tak perlu tu, waktu anak muda dah jauh, tak boleh. Ya baju gaji di mana pakai, anak muda belum, tak boleh. Anak boleh, tak boleh. Tak boleh kerja, boleh, anak boleh. Karena intinya berapa boleh, intinya berhati. Tenangkan dulu hati dia. Ketika hatinya tenang, kepalanya juga tenang. Kemudian anggota tubuhnya juga tenang. Ya. Maka orang korupsi itu orang tak tenang hatinya. Maka tak tenang hati. Dia melihat orang lain bisa seperti itu, kok dia tidak bisa. Maka hati benar. Ketika hati benar itu hati yang benar. Hai, kalau kita lagi haji. Datanya kalau pergi baca hati. Coba dia jangan bayi mana pujinya. Jangan baca dia lagi benar. Akhirnya coba. Jolo. Akhirnya apa? Sudah terbiasa. Gara-gara apa? Hati tidak tenang. Semua anggota tubuh juga tidak tenang. Maka salah satu untuk menenangkan jiwa bangunlah tadi. Nah, benar untuk bertenang jiwa. Salah satu untuk menenangkan jiwa bacalah berzikir. Salah satu untuk menenangkan jiwa bacalah baca Al-Quran. Maka jika ada yang itu kalau naik kok, baca benar air kok boleh ada. Ya benar, salah yang berbeda. Sedang semuanya ada kilo, ada apa? Juga kilo ada lima, ada lima. Jadi pegangan dalam bau ini, menyuarakan dalam bau, inilah konsep muhasabah. Jadi artinya apa? Kita muhasabah
Jadi nafilah itu kalau di dalam tafsir ini hasanah mudhi'ah. Artinya apa? Bukannya bagus dan bercahaya. Artinya bukan mukanya saja, anggota tubuhnya semua bercahaya. Anggota tubuhnya semua hasanah mudhi'ah. Jadi bagus, baik. Bagaimana mau baik kalau tangan ini suka mendalimi orang lain? Bagaimana mau baik kalau mulut ini suka mendalimi orang lain? Ya, lagi kita juga tak betul dengan malam. Tak betul dengan malam tak menegakkan tangan di atas. Saya mengambil ungkapan Imam Ghazali-nya. Ada juga ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitab beliau. Apa katanya? Bagaimana mungkin kalian malam bertahajud minta kepada Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Kalau paginya kalian dengan mulut ini juga kalian ngomongin orang lain. Bagaimana kalian itu menangis di depan Allah kalau dengan mata ini juga kalian lihat maksiat? Jadi apa? Minta maaf. Dan janganlah kita murid. Kalau kita berbuat maksiat, kita lebih maaf. Ya, lebih maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai begini. Tangan buat maksiat, tangan ini juga menengadah ke atas. Mulut berbuat maksiat, mulut ini juga yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kau sendiri sedang jemaah di rahmat Allah. Itu mana nafilah? Ila rabbiha nafilah. Ya. Memandang Tuhannya. Memandang Tuhannya. Ila rabbiha nafilah. Ini ilah ini adalah ilah wilayah. Rayah itu apa? Di batasan akhir. Jadi rayah itu ada penggunaannya ilah. Ada hatta. Ya. Hatta itu sampai dari sini sampai balik. Jadi kita itu terakhirnya apa? Nikmat yang paling dahsyat itu. Karena Rasulullah SAW bersabda itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Rahmat Allah itu ada satu tentu. Satu sudah diberikan di dunia. Kita nikmat ini fasilitas ini baru satu. Ketika kita meninggal dunia dapat lagi nanti, tapi tidak dijelaskan apakah satu atau dua. Satu saja sudah seperti ini. Bagaimana nikmat hidup, nikmat jabatan, nikmat baik, nikmat macam-macam nikmatnya. Tapi baru satu. Makanya kalau nanti masuk ke dalam surga, thumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan saya sempurnakan semua nikmat yang belum lengkap lagi. Manusia dari itu belum lengkap, maka diberikan semua dalam surga. Makanya manusia dikejar-kejar buat dia berkorban, dikejar-kejar. Ikan lebih dikejar, dalam-dalamnya mana air murah, walau pun sami'ah, walau khatara ala tanbis. Kita kalau tinggal di Banda Aceh saja, harta kita yang paling kaya, itu paling kaya, itu paling sehat, itu paling gede, itu paling hebat. Ya, itu mana kalau dikejar, banyak yang paling gede berapa? Namun yang paling kaya apa? Namun paling sehat apa? Setelah itu kita cium, ada cium. Demikian pula ketika diberikan nikmat oleh Allah, thumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dalam semua hadis suci, Allah pernah berdialog dengan penduduk surga. Ini kan cerita masa depan, cerita masa depan. Cerita ini yang kita dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu ilmunya ilmu kana, ilmu gaib, ilmu yakun. Maka rugi sekali kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Ilmunya itu tiga. Ilmu masa lalu, ilmu sekarang, dan ilmu masa depan yang diajarkan oleh dalam Al-Quran. Ada sebuah diskusi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan penduduk surga. Apa kata Allah? Penikmat yang menyuruh bukan ya. Bedanya biasa menyuruh ke hotel, walaupun hotel bintang 5. Bukan nyonan dulu, tapi ketika orang berdialog dengan penduduk surga, ditanya oleh Allah, apakah sudah cukup? Apa jawab mereka? Yang kana ngapain ya Allah? Yang kana ngapain? Bagaimana mau cukup? Yang kana ngapain? Jadi ada begitu banyak nikmat di situ. Ini kita buktikan nikmat surga itu lebih dahsyat. Samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Samma itu di dalam tafsir Ibnu Abbas itu maknanya apa? Dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Ashur, dalam tafsir Zamakhsyari, sama yadullu ala wus'ah. Itu menunjukkan kepada luas sekali. Ya Muhammad, kalau kamu masuk ke dalam surga ya Muhammad, begitu luas nikmat surga. Samma ra'aita na'iman, nikmat yang begitu luas sekali. Wa mulkan kabira, kamu seperti berada dalam kerajaan yang luas sekali, tidak ada batasannya. Nyatakan secara nanti akan kita lihat sendiri. Karena setiap masa periode itu nikmatnya berbeda. Apalagi kita masih pada tahap yang ketiga. Kita belum masuk tahap keempat ala barzakh. Kita belum masuk tahap yang kelima di padang mahsyar.
Dan kita belum masuk tahap terakhir ya, ketika seorang dimasukkan ke dalam surga. Wah, ini video. Tahap di dalam kandungan saja berbeda dengan dunia. Dalam kandungan mengkodak, proyek, dan di dalam kandungan ada proyek, mana aja. Padahal kan dekat sekali antara kandungan dengan kehidupan dunia. Tapi nikmatnya berbeda. Apalagi dunia ini dengan nikmat nanti ketika seorang dimasukkan ke dalam surga. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah ini makanya kita juga beda dalam baca nabara itu maknanya mudiah, bercahaya. Nadhirah bercahaya. Nadhirah dia bisa melihat. Maknanya nazara yang ya. Kita jangan jangan terbayang begini. Nazara melihat bagaimana melihat Allah itu bagaimana. Ya. Kita sudah pernah cerita pada pertemuan yang lain. Makna wujud. Ini nanti dalam kajian tauhid. Wujud, makna wujud salah satu sifat Allah maknanya ada. Wujud itu tidak mesti nampak, nggak mesti nampak wujud itu. Ya, nggak mesti nampak. Wujud itu bisa saja tidak nampak tapi wujud. Dari mana kita tahu? Dari yang sudah dibuatnya, berarti ada yang buat. Ya, ada yang buat. Kita melihat laptop canggih itu, programnya canggih itu. Ya, sehingga kita beli program saja sampai jutaan. Kita yakin betul ini ada yang buat di program ini. Ya, makanya yang buat itu wujud adanya. Ini wujud dalam konteks lain. Artinya dia ada. Nah, mungkin program ini ada wujud saja. Jadi bagaimana caranya? Coba nikmati dulu laptop ini. Nikmati dulu aplikasinya. Oh, luar biasa sekali. Berarti yang buat yang lebih luar biasa. Itu makna wujud. Wujud tidak mesti Pak Allah. Nabi belum. Lagi Yahudi mengatakan kami tidak mau percaya, tidak mau sujud hatta narallah jahraka. Sehingga kami melihat Allah langsung dengan mata kepala kami. Jadi artinya apa? Kita kan belum pernah melihat Fir'aun. Tetapi ketika diceritakan cerita tentang Fir'aun, kita percaya Fir'aun itu ada. Anak kecil hidup Fir'aun. Maka anak kalangan punya kalangan berpetik. Lihat apa yang sudah dilakukannya. Lihat apa yang ada di Mesir sekarang. Kita yakin ini ada Fir'aun ini. Kenapa? Nampak kerajaannya ada, semua ada. Artinya apa? Membawa kepada kita yakin kalau Fir'aun itu ada. Kita cukup melihat bagaimana matahari terbit, bagaimana matahari terbenam, bagaimana perubahan ikhtilafun lail wa nahar, perubahan siang dan malam. Kita yakin ada yang mengatur. Kullu fi falakin yasbah. Semua berjalan pada orbitnya masing-masing. Dan ilmu pengetahuan sudah yakin juga ya. Sudah yakin ini ada yang mengatur. Maknanya ini orbit Allah Subhanahu wa taala. Itu orbitnya. Oke. Ila rabbiha nadhirah. Jadi nadhirah di sini ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seperti kita begini. Seorang anak itu dia merasa ragu-ragu. Ini tiap bulan dapat beasiswa. Tiap bulan dapat beasiswa dari mana? Dari kerajaan Saudi. Tetapi tidak tahu kita siapa yang kasih beasiswa. Kita penasaran. Itu yang itu. Kemudian setelah lama, kan begitu penasaran kita ingin ketemu dengan pemberi beasiswa. Kenapa setiap bulan dikirim dia hayu dan lain sebagainya. Tetapi ketika nanti kita dibawa ke sana, begitu senangnya kita. Rupanya yang sayangkan dulu yang itu beasiswa dulu, yang juga bino penasaran. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah penasaran. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ada sebuah batu itu di Mekah yang selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah bukti bino, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak Rasulullah. Rasulullah ketemu dengan Yohana ketemu Rasulullah. Juga dan assalamualaikum, benda jauh pindah. Assalamualaikum, Rasulullah salam itu dari siapapun, apakah ada izin dari makhluk apapun tetap menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bicara. Rupanya ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, batu itu mengucapkan salam lagi. Jelas-jelas ya Pak Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, rupanya kamunya yang setiap hari mengucapkan salam kepada saya. Ya, rupanya kamu. Jadi makanya makna tasbih di sini, dia sujud di sini, patuh kepada Allah, bukan berarti bertasbih begini saja. Subhanallah, bukan itu saja. Tasbih itu apa? Tasbihnya matahari. Maknanya matahari itu terbit setiap hari sebelah timur terbenam sebelah barat. Itu makna tasbihnya matahari. Tasbihnya air
mukjizat Rasulullah SAW. Salah satunya batu tadi bisa ngomong dengan Rasulullah. Ya, bisa ngomong dengan Rasulullah SAW. Kalau kita kaji kitab itu, Al-Mukjizat Rasul. Itu kalau kita bandingkan dengan Nabi yang lain, Rasul yang lain, apa itu Rasul yang lain? Nabi Isa mukjizat, menghidupkan orang mati sampai 3 kali. Kemudian mengambil tanah fatah fihi fa yakunu khairan bi idznillah. Kemudian wa ubrikul a'ma wal abrasa. Kemudian apa yang wa tadakhiruna fi buyutikum yang kalian makan di makanan kalian siapa? Cuma lapar. Nabi Musa berdoa jadi gelas. Lautan terbelah menjadi rumah. Kemudian batu itu bisa mengeluarkan air 3 sampai 9 titis air. Kemudian Nabi Musa juga bisa berdoa ketika air naik di Mesir, bisa turun air itu sama. Dalam tengah waktu 7 hari bisa turun. Dalam tengah waktu 7 hari hama bisa hilang. 9. Rasulullah terlibat. Rasulullah 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Salah satunya bisa ngomong dengan batu tadi. Ya. Muslimin sekalian yang berada ini makna ila rabbiha nazir. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ila rabbiha nazir. Ya Allah bi ghairi hijab. Seorang itu bisa melihat Allah tanpa hijab. Begitu nikmat sekali. Artinya apa? Kita di alam Allah diberikan nikmat oleh Allah. Di dalam kandungan diberikan nikmat oleh Allah. Hidup di dunia diberikan nikmat. Ketika mati diberikan nikmat. Mati nikmat. Ya mati nikmat bagi orang beriman. Tetapi mati kuasa bagi orang yang tidak beribadah, tidak apa namanya melakukan perintah. Dia akan merasa nikmat. Di pada perasaan nikmat itu, mana salah kita pemberi nikmat itu yang tidak butuh pada apa-apa. Ya. Maka ini kata Ibnu Abbas, ya Allah bila hijab. Seorang itu bisa melihat Allah tanpa hijab. Bagaimana Allah alam bisa? Jadi artinya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj pernah melihat Allah dan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah bagaimana Allah? Karena seperti cahaya bisa tak gambarkan kata Rasulullah SAW. Hanya lu gambarkan. Muslimin sekalian. Sekarang orang yang berkuasa, ya itu orang tipe kedua ibadah manusia. Wujuhu yawma idin basirah. Ya coba dibaca. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Ini juga sama seperti di muka mereka seperti ada debu. Ini semua kalimat majas. Debu artinya apa? Yang kena ngabai muka kan hana kilau. Dulu kita sering bergeloi-geloi muka. Menyok kiamat debu muka atau mayangkan muka. Ini hana geloi-geloi muka. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenal umatmu di padang mahsyar? Sedangkan mereka begitu banyak sekali ya Rasulullah. Ya begitu banyak sekali. Wah tanya ini. Kita saja bertujuh dalam padangnya tapi lepas 1 menit saja, anak boleh boleh kena pasang. Jadi artinya apa? Seorang itu Rasulullah ditanya bagaimana cara kamu mengenal umatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Mudah sekali saya mengenal umat saya. Kamu kalau punya kambingmu itu diinjak itu kalanya cat warna putih. Setelah itu kambingmu melebur dengan kambing orang lain. Ketika kamu naik ke atas tempat yang tinggi, mudah tak kamu mengenal kambing? Mudah ya. Dari mana kamu tahu? Cek ini kemana saya beri. Saya mudah sekali mengenal umatmu kepada Rasulullah. Dia selalu berubah cahaya bercahaya dari tubuhnya. Ya. Maka saya akan tahu ini umat. Anak mereka mana dihidup umat Nabi. Nanti cahaya. Anak lumayan berarti umat dia begitu. Jadi sama seperti ini. Syafaat Rasulullah. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Syafaat itu sama. Syafaatnya itu ada. Syafaatnya kena. Ya kenapa kena? Karena untuk pamannya Abu Talib. Tetapi kita jangan salah paham. Untuk paman beliau Abu Talib artinya memindahkan saja Pak dari neraka dipindahkan ke atas batu di neraka. Sama aja diuji ya Pak. Paling nggak uji kalau panasnya 100%. Diangkat oleh Nabi ke semua batu sudah berkurang sedikit 20%. Paling nggak begitu kan? Ada keringanan sedikit. Tetapi Rasulullah mengatakan seringan dengan asap neraka. Kita berdiri pakai sendal, belum boleh, yang pakai sendal, belum pakai sendal, apalagi pakai sendal.
Kita syafaatnya kelima. Yang keenam, syafaat yang keenam, ketika Rasulullah SAW melalui gigi sirah. Nah, inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Inna waliduha. Waliduha itu apa? Itulah gigi sirah. Semua orang akan melalui gigi sirah ini, termasuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melalui gigi sirah, Rasulullah mendengar ada yang memanggilnya, Isma'na ya Muhammad, Isma'na ya Muhammad, berikan syafaat kepada kami ya Muhammad. Nabi Muhammad katanya, awak belum tahu. Lu kumadra ya Muhammad, lu kumadra. Aku kata modern Muhammad lu. Muhammad lagi. Nahnu man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Kami adalah kelompok yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Tetapi kenapa masuk neraka kata Rasul? Kami tidak salah, kami tidak puasa. Kami cuma mengucapkan itu saja. La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Terbayangkan bukan? Akhirnya Rasulullah SAW sujud di depan Allah. Ketika itu apa Allah mengatakan irfa' ra'saka, angkat kepalamu ya. Apa kata Nabi? Tidak. Sebelum kau izinkan saya memberikan syafaat kepada mereka. Hai Muhammad, betul beda awaknya dari apa beda? Betul yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi mereka tidak salah. Tidak ya. Maknanya apa? Mereka mengenal engkau ya. Mereka mengenal aku ya. Ya, sebagai Rasul engkau ya. Tidak ya. Irfa' ra'saka. Hadis yang kedua, terakhir Pak. Saya izinkan dengan cara angkat kepala baru berangkat oleh Nabi. Ketika itu baru Nabi milih-milih apa yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Tetapi setelah lama di neraka, kayak klip yang merekam, dilihat oleh Rasulullah Allah. Ya, kau sedikit sedang jamaah di dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan salah memahami hadis. Ada hadis yang begini: barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala jannah. Mengucapkan tadi terbayangkan bayilatun kan mati juga. Pada dia apa kan? Kunci surga apa? Kunci surga. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tinggi lagi ke pohonnya. Glowing muka ada. Punya dunia glowing muka. Ini ada glowing. Inilah namanya basirah. Apa itu basirah? Ya, sekarang kita lihat basirah ini apa? Kalau di sini disebutkan karihatun syadidatul amus. Amus itu apa? Dalam Al-Quran disebutkan abasa wa tawalla. Abasa itu apa? Abasa itu buka. Ya, buka. Tawalla, anggota. Maka ketika itu Pak, ketika disebutkan abasa itu jadi dengan buka. Ya. Abasa wa tawalla, Rasulullah memalingkan buka, memalingkan abasa, kamu terbuka kartu lo yang minta ingin minta memang Abdullah bin Ubay salah juga. Ketika Rasulullah sedang mendakwahi membesar bukan, teruknya pakaian tubuh pedang. Ya Muhammad ajarkan ini kepada saya. Kalau kita secara kan tidak ada itikad. Tetapi apa Allah mengatakan itu bukan tidak benar ya Muhammad. Layani juga dia itikad Muhammadnya. Kalau bukan ada itikad, kita sedang mengajar. Tiba-tiba kau urut dulu. Dia pernah ada uji. Dia kan tidak pernah kau. Balikkan dulu. Tetapi itu oleh Allah abasa wa tawalla itu makna basirah. Basirah itu amus. Tetapi di dalam tafsir Jalalain dikatakan syadidatul amus. Muka lebih muka. Ya. Jadi kalau muka sampai itu lebih daripada muka sampai. Ya. Muka lebih daripada sehingga namanya kalihatun syadidatul amus. Ada juga yang mengartikan summa abasa wa basa. Jadi sudah abasa wa basa itu makna basirah. Jadi abasa wa basa. Abasa mikro ini lebih mikro. Itu makna basirah. Itu ketika di badan masa. Pertanyaannya bukan berubah. Yang pertama, kenapa saya tidak mau mendengar? Kenapa saya tidak mau patuh dulu? Kenapa tidak mau patuh? Ya. Kemudian haji berbuka yang berubah. Kenapa kebaikan sedikit sekali saya lakukan? Kenapa sedekah sedikit sekali? Kenapa saya bantu yatim sedikit sekali? Kenapa saya tidak berubah? Padahal dia orang salah. Kenapa tidak melakukan yang lebih banyak? Ya. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada nafsu namanya nafsu lawamah. Lawamah itu apa? Lawamatun fil khairi wal lawamatun fi syarri. Bagaimana lawamatun fil khairi? Dia berjanji dirinya. Kenapa sedikit sekali yang saya lakukan kebaikan? Yang kedua lawamatun fi syarri. Kenapa saya lakukan kejahatan?
Ya, apa siapa kejahatan? Makanya perlu kita kenal. Setiap kita melakukan kejahatan, semua imbasnya kepada kita. Kita melakukan kebaikan, imbasnya juga kepada kita. Kita ngomongin orang baik, imbasnya juga kepada kita. Manut ke kita juga. Jadi makanya berhubunglah dengan orang-orang yang hidup terbaik. Dan juga ikut kami, tak kira apa tentu alhamdulillah. Mereka akan menjadi tidak pada masalah. Seorang. Tapi kalau kita selesaikan di dunia, lu maaf, jangan dari. Atau kita harus datang ke dia, tahu datang ke dia, tak jelas apa, tak jelas. Berarti tak ada lagi, dia tidak akan ketemu lagi dengan kita. Artinya apa? Sudah selesai di dunia. Tapi kalau tidak selesai di dunia, akan diselesaikan oleh orang di pada masa, termasuk binatang. Binatang bukan pada masa, tetapi binatang itu sebelum tidur sangkakala yang pertama. Maka Rasulullah mengatakan nanti sebelum tidur sangkakala yang pertama, semua binatang dibangkitkan. Untuk apa? Menuntut balas satu sama lain. Ada binatang nanti yang tidak punya takut didalimi oleh binatang yang punya takut kepada Rasulullah. Maka dia akan menuntut balas. Maka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang saja seperti itu. Jangan nakal. Diberikan kesempatan untuk balas. Apalagi manusia nanti di pada masa diberikan kesempatan untuk menuntut balasnya. Tapi lebih bagus kita maafkan saja yang baik. Ya, ada seorang pemuda ketika dia dibangkitkan di pada masa, dosa-dosa sama dia, dosa. Waktu itu apa yang kami? Akhirnya dia melihat-lihat, dia melirik-lirik. Ada orang yang mencari-cari dia. Ya, kami bilang. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, si fulan itu mendalimi saya. Allah bertanya, kamu mau apa dari si fulan? Saya mau pahalanya ya Allah. Pahala salatnya, pahala zakat, pahala untuk saya ya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Allah mengatakan apa? Pahala apa? Urutnya hanya bayar haji. Salat tidak ya. Bayar zakat tidak. Haji tidak. Semua tidak terima dulu. Kamu mau apa dari dia? Tak ada apa-apa dia. Kamu mampu dah. Gimana caranya? Akhirnya apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah juga. Seorang bisa melimpahkan kejahatannya kepada orang yang mendaliminya. Sehingga dia minta kepada Allah, ya Allah, limpahkan kejahatan saya kepada si fulan yang mendalimi saya. Rupanya dipenuhi oleh Allah. Tetapi sebelum dipenuhi, dinampakkan semua istana besar di depannya. Pemuda tadi bertanya, ya Allah, istana nanti mana ya Allah? Allah menjawab apa? Bukan nanti kamu bisa dapat itu. Pemuda ini akhirnya apa? Bayang-bayang. Padahal model-model kayak gitu berbeda istananya. Padahal model-model itu lagi bisa kata Allah. Satu syarat saja kata Allah. Maafkan dosa orang yang tadi mendalimi kamu. Ya memang. Orang yang mendalimi kamu maafkan dia. Jangan sampai dia sudah berbuat dosa kamu limpahkan lagi pada dia. Itu dosa kurang. Kalau ada 100 orang, semua dosa limpahkan kepada dia. Itu ma'ikrah fitnah, dilimpahkan pada neraka. Kita juga jangan merasa aman. Aman untuk tahajud kali, baca Quran kali, berdoa kali, sembahyang kali, puasa saja biasa. Tetapi dia ada kita tak juga. Maka ada yang bisa nanti. Artinya apa? Imbasnya kita sendiri. Siap-siapkan amal ibadah kita berikan kepada orang yang kita limpah. Berikan kepada orang yang kita tadi. Kau sendiri sudah diajar. Tadunnu ayyuf alabiha faqirah. Yang kita sampai situ saja. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Iya, ini faqirah itu. Faqirah itu bukan buku belakang. Tidak boleh punya kabar masalah bukan buku belakang. Tak bisa berupa apa-apa lagi. Ya. Ini semua kalimat majas. Apa yang kita jauhi? Oh, ke Allah. Maknanya apa? Azabnya dahsyat sekali di mana masa. Maka digunakan kalimat fakirah untuk apa? Al-azab asyadi. Azabnya besar sekali. Maka digunakanlah kalimat ini fakirah. Kemudian begini, di dalam kitab usul tafsir wa qawaid, tebalnya agak tebal lagi ya. Judulnya usul tafsir. Di situ ada kaidah-kaidah beberapa kalimat tertentu itu yang diberikan pemahaman. Kalau kalimat van dalam Al-Quran itu maknanya bisa dipakai. Kalau menggunakan alif lam, van itu maknanya prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Van itu prasangka. Tetapi kalau tidak menggunakan alif lam, kita menggunakan huruf mudhara'ah dengan huruf ta, huruf alif, al-huruf maknanya yakin. Nah, maknanya yakin.
dititipkan Al-Quran atau dititipkan orang. Jadi tidak bisa juga dia kenapa? Karena Allah sudah memberikan potensi dalam rububiyah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam ini ada potensi kebaikan, ada potensi kejahatan. Maka pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal bir?" Biru kebaikan itu apa ya Rasulullah? Gimana cara kata kebaikan ya Rasulullah? Gimana cara kata punya kebaikan? Apa kata Rasulullah? Isafti alma, tanya sama hati. Hatimu lebih cerdas, kata Rasulullah. Hatimu lebih cerdas. Apa maksudnya ya Rasulullah? Setiap kamu melakukan sesuatu, hatimu tenang, berarti itu kebaikan. Tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tenang hati, astagfirullah itu kebaikan. Kita bersedekah, ketika kita bersedekah, hatinya tenang, tenang hati. Itulah kebaikan. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Wa ma huwa syarrun ya Rasulullah?" Syarrun itu apa? Yang membuat hati itu mudah. Ya, aja kok tiga, aja kok tiga, aja pan kok tiga, aja kok tiada kok tiga, aja kok lagi gimana kok tiga, aja kok tiga. Yang duluan memberikan sinyal itu hati kok suka. Pada dia bukan kalau bukan kok ni baik. Sebenarnya kita tak perlu tanya sama orang lain, tanya sama hati sendiri saja. Ya. Ketika seorang korupsi dia macam-macam, nak berdakwah hati, nyoba dakwah hati dia tak perlu itu, dia kekeh. Tapi kalau hati tenang hati. Berarti itu kebaikan. Tapi tidak ada orang yang buat korupsi tenang hati. Tahu. Hanya orang yang turun di makan sedang ada, selalu susah deh. Maka kalau susah itu kejahatan. Baik itu terbuka. Ya Allah, dengan kebaikan bagaimana, kejahatan bagaimana, alasan. Kalian sudah tahu kata. Dari mana tahunya? Ma'al fujuran wa taqwa. Inilah ilmu Allah. Ilmu Allah modal kita diajarkan kebaikan dan kejahatan. Untuk menangkan lagi bisa kita. Ya Allah, nurul lagi nurul Nabi Adam, ya Allah, nurul lagi nurul Nabi Musa, ya Allah, nurul lagi nurul Nabi Khidir, ya Allah, nurul ya Allah, atau nurul ya Allah tidak bermana. Kenapa tidak bisa? Nabi Muhammad kan manusia biasa artinya. Anda besok itu. Nabi Adam kan begitu. Kita kan berusaha untuk minta. Jadi tidak ada masalah. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Mintalah surga Firdaus. Walaupun Firdaus itu guru yang tinggi, tapi Rasulullah menyuruh sahabatnya, mintalah Firdaus. Jangan minta yang bawah. Dia berdoa, surga yang kumpul kecil. Nama putih baby kecil. Beda lagi apa putih baby? Yang mana dari ayat kecil dari? Ya Allah, mufifi ayat ya Allah surga lu. Jangan lagi. Paling tak apa lagi kita dari yang kecil. Nyoda lagi yang biru, nyoda lagi yang biru. Kita nak biru dah. Jangan ini malah surga. Saya rasa pertemuan selanjutnya gimana? Nanti apa namanya? Kata orang. Nanti nak dari panitia. Kan karena Idul Adha. Nah, kita mau ke ya insyaallah. Berarti kalau jadi kita cerita tentang kematian. Kita cerita tentang kematian. Walaupun bisa yang selalu dilupakan oleh manusia. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada